Kasus Ankita Badari adalah salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat India karena melibatkan kekerasan, pelecehan, dan kematian tragis seorang gadis muda. Bagaimana kisah selengkapnya, guys? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe, dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Langsung kita masuk ke kisahnya. Ankita Badari lahir dan besar di Desa Srikot, Distrik Pauri Garhwal, Uttarakhand, sebuah kawasan pegunungan di India Utara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ankita berasal dari keluarga yang sederhana dan bersahaja. Ayahnya adalah seorang pekerja kasar yang seringkali harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ankita memiliki 2 saudara kandung, dan seperti banyak gadis seusianya, dia memiliki mimpi besar untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi. Uttarakhand, tempat tinggal Ankita, adalah negara bagian di India yang bergantung pada sektor pariwisata karena pemandangan pegunungan Himalaya yang menakjubkan dan tempat-tempat ziarah yang populer. Sayangnya daerah ini juga dikenal dengan tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga banyak pemuda seperti Ankita yang mencari pekerjaan di sektor perhotelan yang sedang berkembang. Meskipun kehidupannya sederhana, Ankita dikenal sebagai gadis yang cerdas dan penuh semangat. Teman-temannya menggambarkan Ankita sebagai sosok yang memiliki tekad kuat untuk mengubah nasib keluarganya. Dia sangat menyayangi orang tuanya dan berharap bisa menjadi sumber kebanggaan bagi mereka dan meraih kesuksesan melalui kerja keras. Pada bulan Agustus tahun 2022, Ankita mendapatkan pekerjaan di Vanatara Resort yang terletak di dekat Rishikesh, kota wisata yang sering dikunjungi karena merupakan pusat yoga dan meditasi. Resort ini dimiliki oleh Pulkit Arya, putra dari Vinod Arya, seorang tokoh politik yang berpengaruh di Uttarakhand. Vinod Arya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Partai Bharatiya Janata Party yang merupakan partai politik berkuasa di India. Pulkit Arya sendiri tidak terlibat langsung dalam politik, tetapi kekuatan politik keluarganya memberi pengaruh yang signifikan dalam operasional resort tersebut. Bekerja sebagai resepsionis di resort ini adalah kesempatan yang besar bagi Ankita. Namun ternyata pekerjaan itu penuh dengan tekanan yang tidak pernah dia duga. Sejak awal Ankita merasa tidak nyaman dengan cara manajemen resort memperlakukan staf, namun dia mencoba bertahan karena ingin membantu kondisi ekonomi keluarganya yang sulit. Selama bekerja di Vanatara Resort, Ankita mulai mengalami tekanan yang semakin meningkat dari Pulkit Arya. Menurut percakapan terakhirnya dengan seorang teman, Ankita mengaku dipaksa untuk memberikan layanan khusus kepada tamu resort. Layanan khusus ini adalah tindakan yang bersifat seksual yang jelas-jelas ditolak oleh Ankita. Dalam pesannya, Ankita juga menyebutkan bahwa Pulkit Arya marah besar karena penolakan tersebut. Teman-temannya menyarankan agar Ankita segera meninggalkan pekerjaannya. Namun Ankita merasa bahwa tanpa dukungan keuangan yang stabil, dia tidak bisa begitu saja berhenti. Ia merasa terjebak antara ancaman dari atasannya dan ketidakmampuannya untuk pulang tanpa penghasilan. हेलो मैम मैम पहले बोल रहा हूँ क्या हो गया प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक चलो गाड़ी घुमा चल नीचे चल नीचे चल हाँ चल ना आ रहे मैम हम आ रहे 2 मिनट बस चल. Pada malam tanggal 18 September tahun 2022, terjadi perselisihan besar di resort antara Ankita, Pulkit Arya, Ankit Gupta seorang manajer resort, dan Surab Basker seorang karyawan resort lainnya. Pulkit marah karena Ankita menolak perintahnya untuk melayani tamu tertentu dan mulai mengancamnya secara verbal. Perselisihan ini semakin memanas, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Ankita ke area Kanal Chila yang berada tidak jauh dari resort. Menurut pengakuan tersangka di kemudian hari, mereka membawa Ankita ke Kanal Chila dengan dalih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun di sana terjadi perdebatan yang lebih hebat. Ankita yang tetap menolak tuntutan mereka didorong ke dalam kanal oleh Pulkit Arya dan 2 rekannya. Kejadian ini terjadi pada malam hari di lokasi yang sepi dan gelap.
Setelah mendorong Ankita ke dalam kanal, ketiganya meninggalkan lokasi dengan cepat dan mencoba menghapus jejak mereka. Mereka kembali ke resort dan membuat cerita palsu bahwa Ankita meninggalkan resort tanpa pemberitahuan. Mereka berharap bahwa dengan memanfaatkan kekuatan politik keluarga Pulkit, kasus ini bisa ditutup begitu saja. Ketika Ankita tidak kembali ke rumah atau memberikan kabar, keluarganya mulai khawatir. Ayahnya bersama beberapa anggota keluarga lainnya segera melaporkan kehilangan Ankita ke kantor polisi terdekat. Namun laporan ini tidak segera mendapat respon dari pihak berwenang. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk melindungi tersangka karena hubungan mereka dengan tokoh politik terkemuka. Selama beberapa hari pertama, polisi tampaknya tidak serius menangani kasus ini. Bahkan ketika keluarga Ankita terus memohon agar pencarian dilakukan, tekanan publik semakin meningkat ketika teman-teman Ankita mulai membagikan percakapan terakhir mereka di media sosial yang menunjukkan bahwa Ankita merasa terancam sebelum dia menghilang. Pesan-pesan ini dengan cepat menjadi viral di media sosial, memicu kemarahan dan protes besar-besaran di Uttarakhand dan seluruh India. Pada tanggal 24 September tahun 2022, setelah desakan dari masyarakat dan keluarga korban, polisi akhirnya melakukan pencarian di sepanjang kanal Chila. Mereka menemukan tubuh Ankita mengambang di dalam kanal yang langsung diidentifikasi oleh keluarganya. Otopsi terhadap jenazah menunjukkan tanda-tanda luka akibat kekerasan sebelum kematian. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Ankita mengalami benturan keras sebelum akhirnya tenggelam. Setelah penemuan tubuh Ankita, polisi menahan Pulkit Arya, Ankit Gupta, dan Saurabh Bhaskar. Dalam interogasi, ketiganya mengaku bersalah dan menjelaskan bagaimana mereka mendorong Ankita ke dalam kanal setelah terjadi pertengkaran. Pengakuan ini yang datang setelah adanya tekanan besar dari media dan masyarakat menjadi titik balik dalam kasus ini. Namun pengakuan mereka tidak menghentikan kemarahan publik. Masyarakat menuntut hukuman mati bagi ketiga pelaku dan menuding bahwa mereka berusaha menutupi kejahatan tersebut dengan menggunakan pengaruh politik keluarga Arya. Mereka juga mengkritik bagaimana polisi menangani kasus ini dengan lambat dan tampak tidak transparan pada awalnya. Sebagai respon terhadap kemarahan publik, pemerintah Uttarakhand mengambil langkah-langkah cepat. Salah satu tindakan yang paling kontroversial adalah menghancurkan Vanatara Resort. Penghancuran resort tersebut dianggap sebagai simbol dari tindakan keras pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Namun banyak yang menganggap ini sebagai upaya untuk meredam kemarahan publik tanpa memberikan keadilan yang sebenarnya bagi keluarga Ankita. Pada awal tahun 2023, kasus ini dibawa ke pengadilan dan perhatian media nasional berfokus pada setiap tahap persidangan. Proses hukum ini dipantau ketat oleh berbagai organisasi hak asasi manusia dan masyarakat luas. Banyak pihak khawatir bahwa tekanan dari keluarga Arya dapat mempengaruhi proses pengadilan. Sidang ini menghadirkan banyak saksi, termasuk karyawan resort yang memberikan kesaksian tentang perilaku Pulkit dan tekanan yang diberikan kepada Ankita. Bukti digital seperti pesan terakhir Ankita kepada temannya menjadi salah satu bukti kunci yang diajukan oleh pihak kejaksaan. Kasus Ankita Bandari menjadi lebih dari sekedar kasus pembunuhan. Ia menjadi simbol perjuangan perempuan di India melawan kekerasan dan eksploitasi di tempat kerja. Ribuan perempuan di India menggunakan media sosial untuk menyuarakan pengalaman mereka menghadapi pelecehan di lingkungan kerja, terutama di sektor informal seperti perhotelan dan pariwisata. Kisah Ankita Bandari tidak hanya menyentuh hati banyak orang, tetapi juga membuka mata masyarakat tentang masalah yang lebih luas, seperti ketidakadilan bagi perempuan dan pengaruh kekuasaan politik dalam proses hukum. Meski Ankita telah tiada, perjuangannya untuk menolak eksploitasi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hingga saat ini, keluarga dan pendukungnya terus berjuang agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Itu tadi adalah kisah dari Ankita Bandari. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.